Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rubama dengan NIM D1B018085. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat esensialisme. Esensialisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu esensial, yang berarti inti atau pokok dari suatu, dan kata isme yang berarti aliran atau mazhab. Aliran esensialisme ini merupakan aliran filsafat pendidikan yang ingin kembali kepada kebudayaan-kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulan dalam kebaikan bagi kehidupan manusia. Aliran humanisme merupakan aliran yang mendasari dari aliran esensialisme ini. Esensialisme juga dipengaruhi oleh filsafat idealisme dan filsafat realisme. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang dapat memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai data yang jelas. Nilai yang telah terbukti dalam kenyataan membawa kebaikan kepada masyarakat, dan nilai berasal dari Renaissance. Renaissance merupakan tonggak awal munculnya aliran esensialisme dan berkembang pada abad ke-19. Tujuan umum dari aliran esensialisme ini merupakan membentuk seseorang yang berguna dan berkompeten. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kehendaknya. Kurikulum sekolah bagi esensialisme adalah analog dan miniatur, dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, keagungan. Oleh karena itu, dalam sejarah perkembangan kurikulum esensialisme dipengaruhi oleh filsafat idealisme dan realisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan filsafat perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir dari suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresisme yang menekan perubahan dan suatu yang baru. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosikultural. Solusi yang ditawarkan kaum perennialisme adalah jalan mundur ke belakang dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kukuh, kuat pada zaman kuno dan pertengahan. Peradaban kuno atau peradaban Yunani purba dan abad pertengahan sebagai dasar budaya bangsa-bangsa di dunia dari masa ke masa, dari abad ke abad. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Sikap ini bukanlah nostalgis atas hal-hal yang sudah lampau semata-mata, tetapi telah berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan tersebut berguna bagi abad sekarang. Jadi, sikap untuk kembali ke masa lampau itu merupakan konsep bagi perennialisme, di mana pendidikan yang ada sekarang ini perlu kembali ke masa lampau dan berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan itu berguna bagi abad sekarang ini. Adapun konsep dasar perennialisme itu yaitu satu, hakikat pendidikan. Tentang pendidikan, kaum perennialisme memandang education of culture regression, pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang ini dalam masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan yang ideal. Yang kedua adalah hakikat guru. Guru mempunyai peran yang dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Guru hendaknya adalah seseorang yang menguasai cabang ilmu, yang bertugas membimbing diskusi yang akan memudahkan siswa dalam menyimpulkan kebenaran yang tepat tanpa celah, dan dipandang sebagai orang yang tidak memiliki otoritas dalam suatu bidang pengetahuan dan keahliannya tidak diragukan. Yang ketiga adalah hakikat murid. Murid dalam aliran perennialisme ini merupakan makhluk yang dibimbing oleh prinsip-prinsip. Pertama, kebenaran-kebenaran abadi, pikiran yang mengangkat dunia biologis, hakikat pendidikan, upaya proses transformasi pengetahuan dan nilai pada subjek didik. Mencakup totalitas aspek kemanusiaan, kesadaran, dan sikap dan tindakan yang kritis terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat progresivisme. Pengertian filsafat progresivisme ini adalah merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekan kepada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan diri peserta didik itu, atau kemandirian, dan selalu menunjukkan perubahan dari masing-masing peserta didik. Filsafat ini sangat berpengaruh dalam potensi pengembangan peserta didik. Pengembangan di sini yaitu peserta didik mendapatkan pengetahuan tambahan dari potensi yang dimiliki, dapat mengembangkan potensi secara mandiri, dan dapat menjadi progres atau kemajuan untuk diri peserta didik itu sendiri. Untuk mencapai tujuan pendidikan, filsafat ini menuntut untuk selalu melakukan kemajuan progres, bertindak secara konstruktif, inovatif, dan aktif. Filsafat ini juga berpandangan bahwa setiap manusia itu selalu meningkatkan perubahan, selalu berkembang, dan lebih baik. Untuk mendapat perubahan yang dituju, maka manusia harus memiliki pandangan hidup yang fleksibel, tidak kaku, tidak menolak perubahan, dan tidak terkait apapun. Harus memiliki sifat toleran, selalu ingin mengetahui dan menyelidiki, dan punya pikiran yang terbuka. Prinsip itu harus ditanamkan pada peserta didik yang melakukan perubahan dan perkembangan untuk kemajuan pembelajarannya, dan berfokus pada peserta didik. Aliran progresivisme juga berpandangan bahwa belajar adalah suatu proses yang bertumpu pada akal manusia dan memecahkan berbagai masalah dalam kehidupannya. Karena kehidupan anak peserta didik selalu bergerak atau berasal dari pengalaman-pengalaman di lingkungan sekitarnya, maka pendidikan menurut aliran ini adalah proses sosialisasi, yaitu suatu proses pertumbuhan dan perkembangan potensi melalui pengalaman untuk mencapai kemajuan dan tujuan pendidikan. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang filsafat konstruktivisme, berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Pada konstruktivis menjelaskan bahwa satu-satunya alat atau sarana yang tersedia bagi seseorang untuk mengetahui suatu adalah inderanya. Seseorang berinteraksi dengan objek dan lingkungannya dengan melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakannya. Dari sentuhan indrawi, itu seseorang membangun gambaran dunia, misalnya dengan mengamati air, bermain dengan air, mengecap air, dan menimbang air. Seseorang membangun gambaran pengetahuan tentang air. Pada konstruktivis percaya bahwa pengetahuan itu ada dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seseorang pendidik kepada orang lain atau peserta didik. Peserta didik sendirilah yang harus mengartikan apa yang telah diajarkan dengan menyesuaikan terhadap pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Menurut von Glaserfeld, pengetahuan itu dibentuk oleh struktur konsepsi. Seorang sewaktu dia berinteraksi dengan lingkungannya, lingkungan dapat berarti dua macam. Pertama, bila kita berbicara tentang diri kita sendiri, lingkungan menuju pada keseluruhan objek atau semua realisasinya yang kita abstraksikan dari pengalaman. Yang kedua, bila kita memfokuskan diri pada suatu hal tertentu, lingkungan menunjuk pada sekeliling hal itu yang telah kita sosialisasikan. Baiklah, sekian penjelasan yang telah saya pelajari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.